Pernahkah Anda merasa punya pendapat kuat, tapi bingung menyampaikannya? Atau mungkin Anda melihat sebuah isu dan merasa ini tidak benar, tapi suara Anda seakan tak terdengar? Di panggung gagasan, setiap orang berhak bicara. Setiap opini punya nilai. Namun, opini yang kuat bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal cara penyampaian. Bagaimana jika saya katakan ada cara untuk menyuarakan pendapat Anda secara runut, logis, dan meyakinkan? Hanya dengan bermodalkan tulisan, inilah dunia teks argumentatif. Sebuah arena di mana kata-kata menjadi alat paling tajam untuk berdebat dan memengaruhi. Teks argumentatif, pada intinya, adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu sudut pandang. Ini bukan sekadar curhat atau mengeluh di media sosial. Ini adalah sebuah upaya intelektual. Tujuannya jelas, menyajikan bukti data logika agar pembaca tidak hanya mengerti, tetapi juga setuju dengan posisi Anda. Bayangkan Anda seorang pengacara di ruang sidang. Kata-kata adalah bukti A. Struktur tulisan adalah strategi Anda, dan pembaca adalah juri yang harus Anda understand. Setiap bangunan megah pasti berdiri di atas fondasi dan kerangka yang kokoh. Begitu pula dengan teks argumentatif. Kekuatan argumen Anda sangat bergantung pada strukturnya. Tanpa struktur yang jelas, ide sehebat apapun akan runtuh. Ada 4 pilar utama yang harus Anda kuasai. Struktur teks argumentatif. Introduction, arguments, counter-argument, and rebuttal, conclusion. Pilar pertama, introduction atau pendahuluan. Perkenalkan topiknya. Berikan sedikit konteks mengapa isu ini penting. Nyatakan posisi atau klaim utama Anda. Thesis statement. Contohnya, penerapan jam malam bagi remaja di bawah 17 tahun adalah langkah efektif untuk menekan angka kenakalan remaja. Setelah pintu dibuka, saatnya menyajikan hidangan utama. Arguments atau badan argumen. Bagian ini terdiri dari beberapa paragraf, di mana setiap paragraf fokus pada satu poin argumen. Ini bukan sekadar opini. Setiap argumen harus diperkuat dengan bukti. Bukti, data statistik. Bukti, kutipan dari ahli. Seorang pendekar yang hebat tidak hanya tahu cara menyerang, tapi juga cara menangkis serangan lawan. Inilah fungsi dari pilar ketiga, counter argument and rebuttal. Pilar keempat, conclusion atau kesimpulan. Ini adalah momen Anda untuk menutup perdebatan dengan elegan. Jika struktur adalah kerangka, maka bahasa adalah otot dan daging, yang membuat argumen Anda hidup dan bertenaga. Pemilihan kata dan gaya bahasa menjadi senjata utama Anda. Salah satu ciri utamanya adalah persuasive language, atau bahasa yang membujuk. Ini adalah penggunaan kata-kata yang memiliki kekuatan emosional dan mampu menggugah pembaca untuk setuju. Jelas pasti harus sangat penting. Contoh kalimat, sudah saatnya kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, argumen yang baik selalu berlandaskan logika. Disinilah logical appeals atau logos berperan. Data fakta statistik alur berpikir. Contoh kalimat, berdasarkan survei nasional tahun 2024, 78% siswa yang sarapan pagi menunjukkan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi di kelas. Namun manusia bukan hanya makhluk logis, tapi juga emosional. Maka, gunakanlah emotional appeals atau pathos. Simpati, marah, takut, harapan. Contoh kalimat, bayangkan perasaan seorang anak yang harus putus sekolah hanya karena tidak mampu membeli seragam. Untuk melengkapi semuanya, ada ethical appeals atau ethos yang membangun kredibilitas Anda sebagai penulis. Anda menunjukkan bahwa Anda adalah sumber yang bisa dipercaya. Di sisi lain, transitional devices atau kata penghubung selanjutnya. Namun, oleh karena itu, di sisi lain, mereka memandu pembaca dengan mulus dari satu ide ke ide berikutnya, membuat seluruh tulisan terasa menyatu dan mudah diikuti. Setelah memahami teori dan strukturnya, mari kita lihat contoh singkat. Bagaimana semua elemen ini bekerja bersama dalam sebuah teks utuh. Bayangkan kita menulis tentang pentingnya membatasi penggunaan gawai sebelum tidur. Pendahuluan, di era digital, gawai telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup remaja. Namun, penggunaannya sebelum tidur membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur adalah sebuah keharusan demi kesehatan fisik dan mental generasi muda. Suara Anda sudah tersampaikan. Argumen Anda telah berdiri kokoh. Sekarang, giliran Anda. Jangan takut untuk bersuara. Jangan ragu untuk menulis. Dunia ini butuh gagasan-gagasan segar dari Anda. Ambil pena, buka laptop, dan mulailah berdebat melalui tulisan. Suara Anda penting.